Selamat siang semuanya, kita akan memasuki pertemuan Agora. Sebenarnya topiknya sama ya, intinya temanya adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dan kemarin kita membahas ateisme, dan kita memahami kelemahan dan juga sumbangsih malah justru ya, sumbangsih dari ateisme sebetulnya ada juga. Di samping ada kelemahan cara berpikirnya. Nah, kali ini kita akan melihat atau mendengarkan counternya begitu. Nah, silakan waktu saya serahkan semuanya pada Pak Datu. Baik, terima kasih Pak Krisma. Oke, untuk mengawali ini, maka saya harus juga menjelaskan posisi saya di sini ya. Di sini saya ingin mengajarkan beberapa argumen-argumen filosofis yang pernah saya pelajari begitu tentang Tuhan, dan bukan untuk membuat teman-teman jadi beriman ya. Jadi saya bukan agamawan gitu ya yang nanti akan membaptis teman-teman atau membaiat teman-teman, enggak gitu ya. Di sini saya hanya ingin mengajarkan beberapa hal yang saya ketahui tentang argumen-argumen filosofis tentang Tuhan. Nah, jujur untuk yang ini rasanya jauh lebih berat daripada yang kemarin ya, karena begini, ada begitu banyak argumen ya tentang Tuhan yang akhirnya saya hanya akan mengambil beberapa bagian. Nah, bagian-bagian yang saya ambil itu adalah bagian-bagian yang terkait dengan pertanyaan teman-teman kemarin sebenarnya, gitu ya. Lalu yang perlu diketahui juga sebenarnya dalam setiap bagian argumen itu beda sekali ya dengan bagaimana argumen-argumen ateisme itu dijelaskan begitu. Karena untuk yang bagian penjelasan tentang ketuhanan ini sebenarnya akan lebih mudah kalau teman-teman itu juga belajar satu bidang kajian filsafat yang nanti disebut sebagai metafisika atau ontologi. Jadi metafisika itu kajian yang mempelajari hal-hal yang ada di balik yang ada begitu ya. Jadi tentang keberadaan, tentang realitas pada realitas secara keseluruhan ya, realitas yang mendasar. Nah, biasanya dihubungkan dengan alam ini sifatnya seperti apa? Material atau ada sesuatu di luar yang material. Nah, seperti itu nanti yang dibahas dalam metafisika atau ontologi itu. Nah, tapi karena ya kita langsung ke sini ya, maka saya mencoba untuk merangkum argumennya sejelas mungkin. Pun kalau teman-teman lihat ya, slide saya yang sekarang itu beda sama slide saya yang kemarin ya. Kalau slide saya yang kemarin itu banyak gambar gitu ya, saya lebih oke untuk menyampaikan itu. Yang sekarang nggak bisa gitu ya. Saya coba tapi nggak bisa. Karena kalau saya bikin banyak gambar, itu nanti akan banyak penjelasan yang luput gitu ya. Maka saya akan coba untuk menjelaskan ini sejelas mungkin. Teman-teman feel free untuk interupsi saya ya. Kalau ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut gitu. Ya. Dan kalau misalkan terkait dengan apa namanya? Pemahaman ini nanti mungkin bisa dibantu juga oleh teman-teman yang lain juga untuk ayo kita diskusi. Artinya ini terbuka ya untuk juga dikritisi, untuk juga didiskusikan, untuk juga dipertanyakan teman-teman. Karena akan ada banyak argumen yang memang patut kita pertanyakan di situ. Oke, saya akan share screen untuk menuju pada slide yang saya siapkan. Baik, di situ ada gambar ya tentang eee, ini gambar ini adalah gambaran tentang Adam dan Hawa dari seorang pelukis abad pertengahan ya, yang dia memang, ada di sebuah basilika ya eee, di Italia. Nah, saya lupa basilika apa begitu, dan itu digambarkan tentang persentuhan antaranya Tuhan dengan manusia yang itu disimbolkannya sebenarnya adalah Adam begitu ya. Nah, relasi manusia dan Tuhan ini digambarkan kalau sekarang ya dalam bentuk karikatur-karikatur, si Tuhan tadi nggak lagi bersentuhan dengan manusia gitu ya, tapi dengan robot gitu ya, atau dengan gadget, atau dengan apapun yang sekarang sedang kita hayati begitu ya. Tapi itu adalah gambaran awal bahwa ya manusia itu punya relasi dengan sesuatu yang melampaui dirinya, sesuatu yang eee, lebih agung, lebih besar dan ada di atas dirinya ya, sesuatu yang transenden. Nah, gambaran tentang Tuhan bisa kita mulai dari andaian ini dulu.
Kita akan mulai dengan ide-ide yang sangat sederhana, yang bisa kita telusuri eh, di berbagai kajian sejarah ya tentang agama-agama mungkin. Kita ngomong soal fenomenologi agama. Oke, di filsafat sendiri sebenarnya bagian eksistensi Tuhan ini menjadi salah satu bidang kajian yang dibahas secara serius. Artinya ada orang yang ada beberapa filosof yang secara khusus itu bicara soal Tuhan, lalu kemudian bagaimana Tuhan itu bisa dipahami dan mungkin sebaliknya ya Tuhan itu sebagai yang tidak mungkin seperti yang kita pelajari dari para filosof ateis, dan masing-masing ini nanti akan punya dasar-dasar filosofisnya sendiri ya, dasar-dasar argumennya, dasar-dasar cara menjelaskannya untuk menjelaskan keberadaan Tuhan maupun penolakan terhadap keberadaan Tuhan. Oke, pengenalan manusia akan Tuhan, kita sebut saja Allah gitu ya, dimulai dari pengalaman yang dialami manusia ketika dia berhadapan dengan alam. Kita akan melihat bahwa di masyarakat-masyarakat paling awal, masyarakat-masyarakat paling primitif, kepercayaan terhadap something beyond us itu sudah merupakan hal yang banyak dihidupi. Bahwa ada sesuatu yang melampaui kita. Coba dibayangkan ya, dulu teman-teman itu nggak punya buku fisika, nggak punya buku tentang geografi, lalu tiba-tiba teman-teman berada di tengah jalan ya, lalu ketemu dengan eh, petir yang menyambar-nyambar, kilat yang sangat besar, yang suaranya sangat menggelegar. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman berhadapan dengan situasi asing yang pada waktu itu tentu yang pertama itu menimbulkan pertanyaan, kekaguman, dan mungkin juga sekaligus ketakutan. Gitu ya. Kita melihat beberapa fenomena alam yang mengerikan juga, yang sampai sekarang pun itu rasanya seringkali membuat kita merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita, begitu ya. Nah, dulu saya pernah mengalami misalkan peristiwa gempa ya di Yogyakarta, ketika tanah bergerak-gerak gitu ya dengan sangat kencang, berguncang ke sana kemari begitu, dan di situ terasa sekali betapa kecilnya kita begitu ya, dan ada apa di balik kekuatan yang menggerakkan bumi ini. Nah, ini menjadi hal-hal yang pada waktu itu tentu nggak bisa diselidiki seperti sekarang ya. Ketika orang sudah tahu tentang sesar, sudah tahu tentang gerak vulkanik dan lempeng bumi begitu. Lalu pengalaman-pengalaman seperti inilah yang kemudian memunculkan ya kepercayaan-kepercayaan akan kekuatan-kekuatan yang jauh melampaui hidup diri kita begitu ya. Maka kita bisa melihat pandangan-pandangan awal tentang ketuhanan ini sifatnya sangat terkait dengan situasi-situasi alam seringkali. Kalau kita hidup di daerah di mana kita menyandarkan di pada pertanian ya, maka dewa yang dihidupi ya dewa yang terkait dengan pertanian ya, Dewi Sri, lalu kemudian apa-apa yang terkait dengan kesuburan begitu ya. Lalu kemudian kalau kita tinggal di sekitar lautan, itu yang nanti akan dimunculkan itu juga dewa-dewa yang terkait dengan sifat-sifat alam yang berada di lautan ya. Yang paling mengerikan itu adalah badai dan petir. Ada Poseidon, ada Zeus, dan kekuatan-kekuatan alam yang direpresentasikan dalam bentuk-bentuk dewa-dewi itu. Oke, tapi pada dasarnya gejala untuk percaya pada sesuatu yang melampaui kita dalam berbagai bentuk, baik itu Allah, Allah itu kan langsung sangat sangat terkait dengan agama-agama Yahudi dan turunannya ya, agama-agama samawi. Tapi mungkin lebih tepatnya God ya, God dalam G kecil begitu. Dewa-dewi, atau pada awal-awal dulu kan ada
mungkin kalau teman-teman belajar sosiologi dan sejarah itu ada animisme dinamisme ya, kekuatan-kekuatan alam di sekitar kita, lalu kemudian itu nanti akan eh, dimetaforakan dalam bentuk-bentuk yang lebih manusia, dipersonifikasi begitu, sehingga kita akan mengenali kekuatan-kekuatan alam itu dalam sosok-sosok yang kita sebut sebagai dewa-dewi ataupun nanti sebagai juga kealahan ini ya, ketuhanan ini. Oke, Rudolf Otto misalkan seorang tokoh sejarah dan sosiologi juga ya, itu menggambarkan pengalaman primitif akan Allah pada masyarakat itu dengan ritus-ritus yang menampilkan yang gaib. Nanti ritus-ritus semacam ini akan disebut sebagai pengalaman terhadap the sacred ya, pengalaman terhadap yang kudus, yang suci. Yang mana yang kudus itu akan dipandang sebagai yang berkuasa atas hidup, menakutkan, tapi sekaligus mengagumkan. Dia sebagai kekuatan-kekuatan besar yang melingkupi kita, yang sangat mudah dia akan membuat kita celaka, tapi juga dengan yang sangat mudah akan membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami keberuntungan-keberuntungan. Nah, inilah gambaran-gambaran paling awal ya, gambaran-gambaran primordial pada tentang apa yang kita sebut sebagai agama. Nanti ini digambarkan dengan sangat apik gitu ya dalam juga dalam bukunya siapa itu Agus Comte. Kita pernah ngomong soal positivisme ya. Di situ juga ada sejarah tentang munculnya agama dan berkembangnya agama menuju pada akal begitu. Oke, kita bisa melihat di agama-agama awali nuansa itu masih kita bisa lihat dalam agama-agama timur ya sebenarnya ya, yang masih mungkin yang paling lama bertahan terkait dengan ciri-ciri asali agama ini, ciri-ciri primary ini adalah agama-agama timur, kepercayaan-kepercayaan kuno itu ya. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa tidak ada masyarakat di dunia yang tidak punya religion. Karena di Indonesia itu kan agama cuma 5 gitu ya, maka saya sebut religion begitu ya. Religion ini meliputi dimensi-dimensi batiniah spiritual ya yang dihidupi oleh masyarakat-masyarakat pada suku-suku kuno. Banyak masyarakat dunia memeluk salah satu agama besar, tapi sebelum ada agama-agama besar itu, masyarakat menyambut dan menghayati suatu keyakinan dengan segala dimensinya terkait dengan pengalamannya ketika menjumpai tadi. Pengalaman-pengalaman yang melampaui sesuatu yang bisa dijelaskan oleh akalnya, melampaui sesuatu yang melebihi dia gitu ya. Itu kenapa nanti disebut sebagai yang transenden ya, yang melampaui kita. Dan termasuk juga orang Jawa itu juga punya keyakinan kayak gitu. Dan orang Jawa meyakini ketuhanan ini meresapi alam. Misalkan nanti ada dikenal dua dimensinya kosmosnya orang Jawa gitu ya, yaitu jagat gede dan jagat cilik gitu ya, makrokosmos dan mikrokosmos. Lalu makrokosmos itu mewakili alam semesta, mikrokosmos itu mewakili kita yang ada di duniawi ini. Lalu nanti Tuhan itu berada bersama si alam itu yang besar itu. Di dunia Jawa misalkan ada dimensi lahir dan dimensi batin. Dimensi lahir itu terkait dengan yang fisik. Nah, dimensi batin itu juga terkait dengan bagaimana saya berrelasi dengan alam, bukan hanya secara fisik ya, tetapi secara spiritual. Bahwa kekuatanku, jiwaku, itu juga menyambung pada sesuatu yang spiritual ini. Oke, agama asli tidak memisahkan antara alam dengan yang ilahi. Segala bentuk representasi kekuatan di alam, segala sesuatu bentuk peristiwa-peristiwa kekuatan alam, itu akan dilihat
sebagai representasi munculnya kekuatan yang ilahi di dunia ini. Maka kalau ada hujan, yang hujan itu nanti menimbulkan kesuburan tanaman, maka hujan itu pastilah terkait dengan karunia yang ilahi ini. Karunia kekuatan alam, kekuatan spiritual alam yang menghidupi ini. Nah, agama asli ini memberikan gambaran pemikiran dari Robert Otto ya, bahwa alam itu dilihat sebagai numinus. Numinus ini sebagai roh semesta, begitu ya. Penghayatan religius semacam ini mirip dengan situasi di mana kita kedatangan orang yang dicintai. Kalau teman-teman sedang ini ya, sedang mengalami jatuh cinta atau sedang PDKT gitu ya dengan orang yang sangat disukai, itu kan ada perasaan berdebar-debar, ada perasaan yang membuncah gitu ya. Nah, gambaran penghayatan religius, penghayatan akan Tuhan, itu digambarkan sebagai penghayatan yang seperti ini. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada diskusi sebelum kita lanjutkan. Jadi kita pelan-pelan saja ya, nggak usah cepat-cepat. Tapi ini dulu. Artinya pemahaman tentang dimensi ketuhanan harus kita lihat dalam konteks historis juga, gitu ya. Bahwa dulunya nggak langsung ya bentuknya itu Tuhan Allah yang tunggal begitu, enggak, yang satu gitu enggak. Tapi dulunya berproses ya dari pemaknaan-pemaknaan perjumpaan akan yang seperti ini secara primordial. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau dalam antropologi istilahnya itu dalam keagamaan itu ada istilahnya emosi keagamaan. Oke. Ya, tadi ya relasi dengan Tuhan tuh di sini ya Mas. Kan ini kan Tuhannya kita belum mengenal monoteis ya, belum, masih asli. Jadi ya, seperti memang bertemu dengan kekasih sendiri begitu lah ya. Jadi relasi manusia dengan pencipta itu dekat erat. Jadi orang punya kerinduan untuk istilahnya apa ya, beribadah begitu. Nah, itu yang dipahami dalam antropologi. Nah, barangkali teman-teman mungkin di sini ada pertanyaan atau diskusi ya. Silakan. Masih belum, saya rasa ini masih mudah begitu ya. Pak Datu diselesaikan karena saya sudah baca materinya, kayaknya materinya tuh menjadi satu kesatuan. Oh ya, baik. Jadi kalau saya semua mengenai ini baru mungkin anak-anak bisa bertanya. Ya. Oke, baik. Maka mari kita lanjutkan lagi dengan berikutnya. Baik, kalau kita merujuk pada pikiran manusia ya, yang berusaha untuk menangkap Allah, berusaha untuk menangkap realitas ini dengan cara filosofis, maka mau nggak mau kita akan ketemu dengan pemikiran-pemikiran Yunani kuno lagi ya, ketemu dengan pemikiran Yunani kuno. Minimal kita bisa menelusuri jejak terhadap cara berpikir yang masuk akal ya untuk memahami Tuhan. Itu dimulai dengan filsafat Yunani kuno. Ada pada diri seorang pendiri mazhab Elea ya. Mazhab Elea itu mazhab yang cukup terkenal di Yunani. Nanti para filosof-filosof besar awal-awal ya, seperti Parmenides, lalu kemudian Plato Sokrates sendiri itu dicurigai juga banyak belajar dari sini begitu ya. Itu akan ngomong soal Tuhan juga dengan cara yang unik. Itu ada pada gagasan Xenophanes. Kemarin saya sudah bilang sedikit tentang gagasan Xenophanes ya dalam konteks ateisme, tapi ternyata Xenophanes itu nggak ateis, gitu ya. Jadi Xenophanes itu mengatakan bahwa dewa-dewi yang dipercayai oleh masyarakat Yunani pada waktu itu dan masyarakat di sekitarnya ya, dewa-dewi yang dipercaya dalam mitos Iliad dan Odyssey, dalam kepercayaan Mesir kuno, dalam kepercayaan Afrika begitu ya. Itu menurut Xenophanes adalah pemahaman akan Tuhan yang meragukan gitu ya. Dia mengkritik tradisi-tradisi pemahaman mitos yang ada pada mitos-mitos mengenai dewa-dewi itu. Kenapa dia kritisi? Karena dia melihat gambaran dewa-dewi yang ada di situ itu selalu nampak seperti sosok-sosok yang digambarkan
atau seperti masyarakat yang ada di situ. Jadi dewanya orang Ethiopia ya kayak orang Ethiopia. Dewanya orang Norwegia ya, seperti Thor itu ya, itu juga kayak orang Norwegia gitu ya. Dewanya si orang-orang Yunani itu juga kayak orang Yunani. Nah, nanti kalau anjing atau kuda itu punya dewa, maka sudah pasti ya, dewa-dewanya si anjing sama kuda itu pasti bentuknya kuda atau anjing juga. Nggak mungkin bentuknya yang lain gitu. Nah, selain itu, nanti kritik itu juga ditujukan pada berbagai hal yang terlihat sangat-sangat apa ya? Terlihat sangat-sangat menggelisahkan ya untuk kemudian dijadikan landasan bagi hidup religius. Ketika dewa-dewi itu dengan segala sikap-sikapnya begitu ya, itu juga ternyata dewa-dewi yang ini itu juga nggak begitu oke juga gitu ya. Kenapa dewa-dewi ini kan harusnya kalau dia jadi idol, idol itu dalam bahasa Yunani bukan bukan idol dalam bahasa kita sekarang ya. Kalau idol zaman sekarang kan Indonesian Idol gitu ya atau American Idol. Ini bukan Boleh, idol boleh. itu ya dewa-dewi itu. Sesuatu yang nanti menjadi acuan tindakan gitu ya bagi orang-orang pada waktu itu yang tidak lain itu adalah dewa-dewi yang ada di mitos-mitos Yunani kuno itu. Yang mitos-mitos itu oleh orang Yunani juga disadari sebagai sebuah karya sastra begitu ya sebenarnya. Nah, menurut Xenophanes, kalau misalkan god atau dewa-dewi dewa yang ada itu yang bisa menjadi idol itu, dia seharusnya God is one gitu ya. Tuhan yang satu, Tuhan yang melampaui Tuhan yang banyak itu, melampaui dewa-dewi dan manusia, dan dia tidak dia haruslah hidup abadi gitu ya. Tidak seperti orang-orang yang fana ini ya, tidak seperti orang-orang yang hidup di dunia ini dengan pikiran dan tubuh. Jadi yang pertama kali nulis ya, atau catatan tertulis pertama ya tentang dewa-dewi ini sebenarnya ada di karyanya Plato dan Aristoteles ya tentang Xenophanes ini, tapi dituliskan tentang gagasan Xenophanes tentang bagaimana dewa-dewi itu seharusnya sandaran kita akan Tuhan itu ya, akan yang yang berkuasa itu, yang makhluk supranatural itu bukan berhenti pada dewa-dewi, tapi haruslah sesuatu yang melampaui itu, yang nggak seperti kita, yang nggak seperti orang-orang yang tubuhnya bisa mati ini. God is beyond human morality. Dia melampaui moralitas manusia, does not resemble human form, cannot die or be born. Jadi sesuatu yang berbeda dengan kita, tidak bisa tidak dilahirkan dan tidak mati ya, artinya dia abadi begitu. Lalu kemudian dia nggak bisa disandingkan dengan yang lain, dan dia satu-satunya yang menjadi divine gitu ya. Dan Tuhan yang seperti ini adalah Tuhan yang tidak campur tangan pada urusan-urusannya manusia. Apalagi urusan-urusannya manusia yang penuh dengan kecemaran itu ya. Karena dia itu sesuatu yang melampaui moralitas manusia, sesuatu yang sangat baik gitu ya, sesuatu yang sangat besar dan sangat kuat, maka tidak mungkin dia juga ikut campur tangan dalam urusan-urusan manusia yang penuh dengan keburukan-keburukan ini. Maka Tuhan itu adalah eternal being ya, makhluk yang abadi begitu, dengan bentuk yang tidak dapat digambarkan begitu ya. Lalu dia sekaligus punya segala sesuatu itu terkait dengan dirinya gitu ya. Dia bisa menguasai segala sesuatu dan segala sesuatu terkait dengan dirinya. Dia dalam bentuk absolute mind and thought. Dia dalam bentuk pikiran dan
apa namanya ya, pikiran dan pemahaman yang absolut begitu ya. Dan dengan demikian dia berada dalam ide, dan ide inilah yang kemudian menggerakkan segala sesuatu. Dan dia nggak nampak seperti segala sesuatu yang ada di alamnya manusia, baik secara pikiran maupun tubuh. Nah, ini gagasan paling awal, teman-teman, tentang Tuhan dari Xenophanes. Jadi dia memikirkan kemungkinan keberadaan makhluk yang seperti ini, begitu ya. God sebagai Tuhan yang eternal being, begitu. Kemudian nanti Platon itu kurang lebih akan berangkat dari ide ini. Ini juga pada akhirnya mengajukan kritik yang lebih lugas ya terhadap idolnya Yunani yang muncul dalam mitos-mitos itu. Bagi Platon ya, cita-cita dewa-dewi Yunani itu adalah cita-cita yang harus disensor. Maka kita bisa mengatakan Platon ini adalah filosof atau orang pertama yang mungkin mengusulkan sensor ya, sebelum lembaga sensor Indonesia begitu. Jadi sudah ada yang mengusulkan sensor duluan begitu. Kenapa kok itu disensor, teman-teman? Karena kalau teman-teman melihat dalam mitos-mitos Yunani kuno, ada ide yang penuh dengan kecabulan, penuh dengan apa namanya ya, fair. Kadang-kadang juga diceritakan dewa yang memperkosa dan sebagainya. Nah, kalau yang semacam ini menjadi idol, menjadi pedoman tingkah laku, ya nggak bisa diterima begitu ya, karena ini akan merusak jiwanya orang muda. Maka Platon mengusulkan untuk kisah-kisah mengenai ketuhanan yang semacam ini disensor saja, dihapus saja, gitu ya. Lalu kita bikin cita-cita yang lebih bisa mengarahkan orang untuk punya jiwa yang lebih baik, gitu ya. Lalu kemudian tentang Tuhan sendiri, nanti Platon itu dalam buku Timaeus mengusulkan tentang pengandaiannya mengenai Demiurgos. Demiurgos itu sebenarnya juga sudah ada. Platon itu akan ngomong soal dia, si Demiurgos ini. Dan bagi saya nih ya, bagi saya di zamannya Platon ada ide tentang Demiurgos itu luar biasa ya. Jadi dia menggambarkan Demiurgos atau Craftsman ini sebutan Tuhan ya, sebutan untuk Tuhan ya. Kalau diterjemahkan Demiurgos itu craftsman ya, seorang tukang. Nah, maka kita bisa menggambarkan Demiurgos ini sebagai seorang tukang sekaligus perancang yang agung yang nanti membentuk dunia. Jadi dia melihat, Platon melihat begini dalam diskusi Timaeus ya, kita melihat bahwa untuk membuat sebuah kursi misalkan, atau untuk membuat sebuah kerajinan, itu orang-orang itu butuh berusaha dengan sangat kuat, sehingga terbentuklah kerajinan yang sedemikian rupa. Butuh orang yang mengusahakan itu. Itu kalau teman-teman bikin kertas lipat saja ya, bikin pesawat dengan kertas lipat, itu pun butuh orang untuk melipat kertasnya, punya tujuan untuk melipat kertas, dan akhirnya menjadikan itu menjadi pesawat. Itu kan? Nah, persoalannya adalah di alam semesta yang sekarang ini, dengan segala sistemnya, dengan segala kompleksitasnya, itu kira-kira apa ya yang bisa menjadikan alam semesta menjadi seperti ini? Pastilah ada seseorang atau ada sesuatu yang menjadikan ini seperti ini. Gitu ya. Jadi pasti ada yang merancang. Karena jangankan alam semesta yang kayak gini, untuk bikin sebuah mainan sederhana dari kuda saja kita butuh perancang berbentuk kuda misalkan. Maka untuk membentuk alam semesta ini pastilah ada perancang. Maka kemudian disitulah Plato mengungkapkan tentang Demiurgos ini. Seorang perancang agung yang ada dan membentuk dunia.
Nanti kita akan lihat perkembangan dari ide ini begitu ya. Tapi nanti perkembangan terbaru kurang lebih ilmuwan-ilmuwan dari seperti Stephen Hawking, lalu kemudian penemuan Higgs boson itu akan dapat sedikit mengaburkan ide ini. Oke, lalu kemudian pertanyaan yang sering muncul, kalau Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan? Sebenarnya kata kejahatan di sini lebih cocok digambarkan sebagai malum ya. Malum itu meliputi segala hal yang buruk, teman-teman. Jadi kalau kita sakit, itu kita sebut kesakitan itu sebagai malum. Saya gitu ya sedang harus mengajar dengan tenang gitu ya, tiba-tiba sakit, nah itu bisa disebut sebagai malum, sesuatu yang tidak berjalan baik. Bencana alam misalkan, fokusnya Agustinus itu lebih soal bagaimana malum itu disebut sebagai kejahatan, dan itu ada begitu ya. Kenapa ada kejahatan? Itu pertanyaan dasarnya. Agustinus dikenal sebagai pencari kebenaran ya, yang sebenarnya dia tidak pernah puas dengan apa yang dia temukan, di mana dia merasakan kegelisahan dalam perjalanan hidupnya. Nanti kalau teman-teman meninjau perjalanan hidupnya Agustinus itu menarik ya. Dia sempat jadi orang yang katanya itu pernah menghujat Yesus dan Kristianitas gitu ya, lalu kemudian bertobat gitu. Nah, menurut Agustinus, manusia yang selalu gelisah itu karena manusia tidak menemukan kebahagiaan sejati. Dan menurut Agustinus, kebahagiaan sejati itu ditemukan ketika kemudian manusia itu mengikuti Allah. Penjelasan lebih panjangnya itu ada di sebuah buku ya, yang nanti bisa teman-teman baca. Maka ini penjelasan singkatnya saja. Saya akan langsung ke problem yang kemarin muncul. Penjelasan akan keberadaan Allah dalam pemikiran Agustinus itu tampak ketika dia menjelaskan juga tentang kejahatan dalam De Libero Arbitrio. Jadi ini problem tentang kehendak bebasnya manusia. Kalau Allah itu maha kuasa, manusia itu bebas atau enggak? Kalau Allah itu maha baik, maha sempurna, kenapa ada kejahatan? Oke. Agustinus dengan demikian nanti akan membedakan ya, bahwa kejahatan itu, nanti mungkin teman-teman sering mendengar adagium ini ya, kejahatan itu bukan sesuatu yang terkait dengan kehendak Allah, karena Allah itu selalu menghendaki yang baik. Kejahatan itu bisa muncul karena ketiadaan kebaikan, gitu ya. Jadi ini lebih seperti prinsip cahaya, begitu ya. Kalau ada cahaya, lalu cahaya itu terang, begitu ya. Lalu ada kegelapan, maka kegelapan itu bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya, begitu ya, tapi dia adalah konsekuensi dari tiadanya cahaya. Oke, keberadaan kejahatan itu bukan karena Allah. Allah itu baik dan dia ada. Kejahatan ada itu karena ada kehendak bebas dalam diri manusia. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah memberikan free will kepada manusia kalau dia adalah baik. Maka nanti untuk jawaban yang ini, Agustinus itu akan melakukan semacam leap of faith, ya, lompatan pada iman sebenarnya. Jadi dia memilih untuk, ayo kita bedakan ya antara percaya dan memahami. Untuk bisa mendapatkan kepercayaan, maka yang perlu kita lakukan adalah, ayo kita coba berpikir dengan mengarahkan diri kita, dengan membuat diri kita, jiwa kita, tubuh kita, segenap fantasi kita bersama-sama ya, untuk berfokus pada kemuliaan Allah. Gitu ya. Maka di sini mari kita melihat bahwa Allah yang mulialah ini yang mutlak gitu.
Sehingga segala macam konsekuensi-konsekuensi yang di luar itu pertanda akan justru pertanda, bukan pertanda atas ketiadaan Allah ya, tapi itu adalah pertanda bahwa hal itu tidak terkait dengan Allah. Gitu. Bisa jadi karena kehendak bebas manusia. Manusia itu menciptakan kehendak bebas juga, dari Tuhan menciptakan kehendak bebas manusia, itu andaiannya juga dengan kebaikan-kebaikan. Melalui kehendak bebas itu manusia terdorong untuk bisa memaknainya dengan kebaikan-kebaikan, tapi toh itu kehendak bebas gitu ya. Sehingga nanti keputusan untuk berbuat sesuatu itu tetap yang memutuskan adalah manusia. Nanti ini akan muncul perdebatan metafisika ketuhanan gitu ya, yang sangat kompleks. Kalau teman-teman nanti mau berminat belajar begitu, tentang ini juga, tentang kalau begitu apakah Tuhan itu sepenuhnya mengendalikan kita? Apakah Tuhan itu maha tahu? Apakah Tuhan, nah itu ya, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian muncul dan didiskusikan dalam dialog itu, kalau teman-teman mau mendalami lebih lanjut nantinya. Saya sendiri tidak sangat mendalami itu ya, nanti kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, saya bisa menghubungkan dengan orang-orang yang bisa menjelaskan, gitu aja sih. Ya, lanjut. Lalu kemudian, ini argumen yang paling terkenal ya, dalam abad pertengahan, tentang pembuktian akan keberadaan Tuhan, dari Thomas Aquinas, yang nanti dikenal sebagai Quinque Viae, atau 5 jalan, begitu ya. Yang pertama adalah pembuktian adanya Tuhan bisa kita lihat dari keberadaan gerak. Bahwa gerak itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi terjadi karena sesuatu. Sesuatu itu bisa bergerak hanya karena dia digerakkan oleh sesuatu yang lain. Gitu ya. Karena gerak ini selalu diandaikan digerakkan oleh sesuatu yang lain, yang menggerakkan itu pun juga digerakkan oleh sesuatu yang lain, maka nanti kita akan ketemu dengan andaian mengenai penggerak yang tidak digerakkan lagi. Nah, penggerak yang tidak digerakkan lagi inilah yang nanti oleh Thomas Aquinas, ya ini bentuk dari keberadaan yang ilahi ini, si Tuhan ini. Lalu juga kita bisa melihat, jadi ini pembuktian Thomas Aquinas ini dilakukan dengan rasio ya teman-teman ya. Kita bisa loh membuktikan keberadaan Tuhan tanpa harus melompat ke iman lebih dulu. Tapi kita bisa menggunakan akal budi kita nih. Nah, ini upaya untuk membuktikan dengan akal budi. Lalu yang kedua itu adalah penyebab ya, hubungan kausalitas. Dunia kita itu kan berada dalam hukum sebab akibat. Gitu ya, ada hukum sebab akibat, sesuatu itu terjadi karena sesuatu yang lain begitu ya. Ada hubungan kausal gitu ya. Teman-teman ada di sini karena apa begitu, pasti ada penyebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba teman-teman ada di sini ya tanpa ada penyebab begitu, dan seterusnya. Maka ketika masing-masing itu membutuhkan penyebab, pastilah nanti akan bisa kita lihat penyebab. Kita harus bisa berabstraksi ya, pastilah nanti akan ada penyebab pertama. Kausa prima. Penyebab yang tidak disebabkan lagi begitu ya. Nah, itu nanti dimaknai sebagai Tuhan begitu. Lalu tentang kontingensi. Kontingensi itu adalah terkait dengan bagaimana kita keadaan kita itu kan kadang-kadang nggak sepenuhnya teratur gitu ya. Kita kadang-kadang berada dalam keadaan yang acak gitu ya, yang kita nggak memaksudkan ini, tidak bisa dinyatakan dalam suatu tatanan apapun begitu. Tapi yang nggak kita pahami begitu ya. Nah, tapi persoalannya begini teman-teman. Dalam setiap keadaan kontingen itu, dalam setiap keadaan yang penuh dengan kontingensi itu, toh pasti ada sesuatu yang secara reguler bergulir. Kita nggak bisa secara sangat acak gitu ya, tiba-tiba, loh kok saya hilang, lalu saya muncul lagi misalkan. Kita nggak bisa kok secara acak, sesuatu benda begitu ya, tiba-tiba ada di sini dan ada di sana tanpa
ada sesuatu yang reguler di situ, tanpa ada sesuatu yang tertentu di situ. Nah, maka berhadapan dengan kondisi kontingensi pun tidak ada ya. Kita tidak bisa menemukan kalau misalkan kita itu kontingen, maka kemungkinan besar keberadaan kita sekarang itu akan dengan mudah dan sangat rapuh ya, itu hilang begitu saja. Ada banyak hal-hal yang terlihat rapuh, tapi dia survive loh. Kenapa itu? Apa yang menyebabkan itu? Bahkan ini nanti bisa jadi counternya teori evolusi ya, yang seringkali disalahpahami sebagai yang kuat yang menang gitu ya. Padahal nggak begitu kan. Yang bisa bertahan lah yang bisa, mereka yang ada dalam keadaan paling fit lah yang bisa bertahan begitu ya. Nah, kenapa semut bisa bertahan sementara dinosaurus nggak bisa begitu ya. Nah, maka dalam hal ini, dalam kontingensi ini kita bisa menemukan ada suatu konsistensi keberadaan juga yang ya kita bisa mengakarkan itu dalam kehendak-kehendak Tuhan begitu. Kemudian andaian mengenai kesempurnaan itu terkait dengan nilai, teman-teman. Kalau kita melihat di kelasmu itu ada yang nilainya biasa-biasa saja, nilainya bagus dan seterusnya ya. Kita bisa menemukan ada orang yang pandai berkelahi, ada yang sangat lemah dalam olahraga, ada yang sangat kuat dalam olahraga, ada yang jago sekali. Kalau teman-teman sedang olahraga basket itu ada yang bisa sampai slam dunk atau 3 point dengan sangat akurat gitu ya. Tapi ada yang dribble aja ditepuk misalkan. Nah, kita bisa melihat di situ ada hierarki kan, ada tingkatan nilai dari yang suck in soccer gitu, atau suck in sport gitu ya. Yang saya mohon maaf menggunakan kata kasar ya teman-teman ya. Yang payah dalam olahraga begitu sampai yang expert, sampai yang ahli. Nah, tingkat-tingkatan kesempurnaan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ada ujung dari semua bentuk yang baik ini? Semua bentuk yang bertingkat ini. Maka kita bisa menemukan bahwa tingkatan tertinggi dari yang bertingkat hierarki ini pastilah ada gitu ya, karena kita bisa mengenali sesuatu secara bertingkat begitu. Dan itu bisa kita temukan dalam ide tentang Tuhan. Kemudian terakhir terkait dengan tujuan, ya kita tahu ya bahwa setiap benda itu bergerak dengan cara tertentu, bahkan benda-benda yang makhluk-makhluk yang paling sederhana pun itu juga bergerak dengan cara tertentu dan dia sudah punya sesuatu yang seolah-olah diatur begitu. Nah, hal ini mengandaikan bahwa gerak mereka, mengandaikan bahwa hidup mereka atau cara bekerja mereka, termasuk juga alam ya, itu seperti diarahkan pada suatu tujuan. Itu ya. Nah, nanti final cost-nya apa? Final cost-nya nanti akan membawa kita pada perjumpaan atau katakanlah pengenalan akan tujuan terakhir gitu ya. Yang nanti juga akan tujuan akhirnya akan terkait dengan Tuhan ini juga, ide tentang Tuhan. Nah, ini 5 jalan pembuktian Thomas Aquinas. Bukan tanpa masalah ya, karena ada beberapa masalah sebenarnya yang ini kan seolah-olah meyakinkan gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya, apakah teman-teman bisa menemukan masalahnya atau enggak gitu ya. Tapi ada masalah di sini. Oke, baik. Kemudian beberapa argumen yang sampai sekarang itu sering dijadikan argumen terkuat ya untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan itu muncul dari Leibniz. Leibniz itu mengembangkan pemikiran tentang pencarian akan Allah dengan 2 pertanyaan ya, terkait dengan mengapa ada dunia. Jadi pertanyaan tentang Tuhan dibelokkan dulu nih. Dibelokkan dulu dengan ayo kita menuju pada dunia ini. Mengapa ada dunia dan mengapa dia seperti itu. Hal ini nanti terkait juga dengan mungkin peristiwa-peristiwa yang seringkali menjadi dasar bagi penolakan akan Tuhan ya. Kok dunianya seperti ini? Dunia kita kok harus mengalami pandemi? Itu ya. Kita harus bersusah payah untuk berhadapan dengan virus yang sangat kuat yang mengancam hidup kita setiap saat. Lalu dunia kita kok penuh dengan bencana,
selama 3 tahun berturut-turut saya mengalami gempa bumi, saya mengalami gunung berapi, bencana gunung berapi gitu ya. Kalau Anda tinggal di Jepang pada waktu 2011 itu Anda mengalami gempa terbesar gitu ya, plus tsunami terbesar ya, yang tingginya bisa sampai belasan meter tinggi gelombangnya begitu. Nah, kenapa ada dunia yang seperti ini? Maka berhadapan dengan pertanyaan ini, maka ada 2 prinsip jawaban supaya kita terhindar dari kontradiksi-kontradiksi pikiran. Tidak mungkin yang satu itu dijawab dengan sekaligus sama dengan jawaban yang lain. Maka menurut Leibniz, satu-satunya jawaban yang memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini adalah mengandaikan tentang eksistensi Allah. Loh Pak, kalau begitu apakah Allah berada di balik bencana-bencana dan berbagai macam peristiwa penderitaan manusia itu? Ya, tapi itu bukan karena Allah menghendaki itu sebagai sesuatu yang meant to be untuk terjadi. Hanya saja, ini terkait dengan rencana yang lebih besar. Terkait dengan bagaimana dunia itu bisa dirancang. Pilihan terbaik untuk merancang suatu dunia dengan proses-prosesnya. Itu ya. Dengan demikian, fakta kontingen apapun tentang dunia itu perlu untuk memiliki suatu penjelasan adalah suatu fakta kontingen bahwa ada benda-benda kontingen. Fakta bahwa ada benda-benda kontingen harus mempunyai suatu penjelasan dan benda-benda kontingen tidak dapat dijelaskan oleh benda-benda kontingen lain apapun. Fakta bahwa ada benda-benda kontingen harus dijelaskan oleh sesuatu yang eksistensinya justru tidak kontingen. Ada suatu pengada yang niscaya. Jadi segala peristiwa yang terlihat seperti kebetulan, terlihat seperti tidak direncanakan, seperti itu butuh ada penjelasnya, teman-teman. Cara untuk menjelaskannya adalah kita menggunakan prinsip of sufficient reason. Tidak mungkin sesuatu yang kontingen dijelaskan melalui sesuatu yang kontingen lain. Tidak akan menjelaskan apapun, begitu ya. Nah, maka dengan demikian, segala bentuk peristiwa, menurut Leibniz ini ya, itu akan mampu dijelaskan secara memadai hanya jika, dan hanya jika, kita mengandaikan adanya sosok yang mengatur ini semua dengan cukup diri, self-sufficient ya, sehingga justru membuat apa-apa yang terjadi di dunia itu bisa terjelaskan. Nah, nanti ini merupakan turunan ya dari apa yang dijelaskan oleh Plato di awal tadi, ketika ngomong soal demiurgos. Lalu nanti ini akan menyambung dengan apa yang disebut Stephen Hawking. Mungkin teman-teman pernah tahu tentang Stephen Hawking ya, seorang ahli astrofisika begitu, yang sangat terkenal, tentang God proposal. Ya. Andainya Leibniz ini mengandaikan bahwa kalau terjadi bencana alam, kalau terjadi pandemi, maka kita nggak boleh melihat ini sebagai peristiwa yang dicakup hanya dalam saya akan stop share dulu untuk hanya dalam satu cakupan peristiwa yang terisolasi dengan yang lain, gitu ya. Maka bencana alam itu bukan hanya kita lihat di sini saja, tapi kita lihat ketersambungannya dengan peristiwa-peristiwa lain yang ada. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa ketercakupan antar peristiwa ini, kalau kita abstraksikan secara total, itu akan membentuk apa yang dinamakan sebagai rancangan Tuhan akan dunia, yang menurut Leibniz dan orang-orang berimannya, itu adalah
yang terbaik dari yang mungkin. Oke, saya contohkan begini. Dulu pada waktu 2010, itu Gunung Merapi meletus. Lalu kemudian pada waktu Gunung Merapi meletus itu ada banyak orang yang menjadi korban. Banyak orang yang harus mengungsi, rumahnya hancur, luluh lantak. Tapi pasca Gunung Merapi meletus, itu ada banyak hal yang juga membuat orang-orang di sekitar Gunung Merapi itu bisa menemukan bahwa akibat dari Gunung Merapi meletus itu juga menghidupi mereka. Banyak yang buka pariwisata yang terkait dengan lavator gitu ya. Lalu kemudian nanti hasil material dari letusan Gunung Merapi itu juga nantinya akan ditambang menjadi bahan bagi pembangunan-pembangunan, termasuk juga untuk membangun gedung sekolah kita ini misalkan. Nah, artinya dalam hal ini kita nggak boleh menghakimi suatu peristiwa hanya dengan berhenti pada peristiwa itu sendiri. Itu ya. Tapi mari kita lihat secara lebih utuh lagi, secara lebih luas lagi, dan kita akan bisa mengenali bagaimana apa yang sudah dirancang oleh atau apa yang sudah terjadi di sini, ini nanti akan membentuk suatu andaian ya tentang ya ini sesuatu yang terbaik dari yang mungkin. Itu yang disebut sebagai prinsip of sufficient reason. Meskipun nanti kesimpulannya Stephen Hawking ya, ya Tuhan itu tidak ada begitu ya. Sayangnya itu gitu ya. Karena pada dasarnya semua bisa dijelaskan dengan hukum-hukum kontingensi dan hukum-hukum fisika begitu. Itu menurut Stephen Hawking. Nanti bisa didiskusikan lagi. Tapi itu yang disebutkan oleh Leibniz yang sampai sekarang sebenarnya argumen yang satu ini akan sangat sulit untuk dicek kebenarannya ya. Karena itu mengandaikan kalau kita mau mengetahui keberadaan Tuhan melalui itu mengandaikan kita tahu tentang semua realitas, semua kejadian, semua sejarah, yang itu tidak mungkin gitu ya. Karena kan hidup kita kan pendek gitu ya dibandingkan dengan alam semesta itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Terakhir, saya ingin melihat kalau kemarin kita ngomong soal bagaimana kita, apakah sikap iman itu masih relevan ya untuk kita gunakan di saat-saat sekarang ini begitu ya, di mana sudah ada teknologi dan lain-lain. Bukankah itu nanti akan membentuk suatu, justru akan memperlambat kita ya untuk memaknai kehidupan dan seterusnya begitu, atau melihat dunia secara lebih jernih begitu ya. Oke, lanjut dulu. Maka kita akan ketemu dengan tokoh yang satu ini, Soren Kierkegaard, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa untuk beriman pada Tuhan itu adalah suatu pilihan ya. Dan pilihan ini adalah pilihan yang tepat ya, ketika kita melihat memilih akan Tuhan secara total. Kita memilih pada jalan terhadap Tuhan dengan total. Maka ini pilihan ya, bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan dan percaya akan Tuhan. Pilihan akan Allah ini berkaitan dengan pencarian manusia akan kehidupan ideal yang nantinya kita akan temukan bagaimana pemaknaan hidup itu menurut Kierkegaard sendiri ya, dengan preferensinya dia, itu akan mengikuti 3 tahap ini. Yang pertama itu adalah tahap estetis. Tahap estetis itu digambarkan sebagai orang yang mencari kenikmatan-kenikmatan. Nah, persoalannya adalah menurut Kierkegaard ya, tahap estetis ini memang nikmat untuk dihidupi, tapi ini adalah pilihan yang dangkal, yang tidak begitu menarik untuk dihidupi lama begitu ya. Rapuh juga, artinya pilihan-pilihan kenikmatan itu kan sangat rapuh gitu ya. Yang satu bisa berganti dengan yang lain dan tidak bisa dijadikan sesuatu yang menjadi pilihan hidup yang bermakna. Lalu kemudian kalau yang estetis, hidup untuk mencari kenikmatan itu bukan pilihan yang bermakna, apa yang menjadi pilihan berikutnya? Maka orang bisa mengarahkan pada pilihan-pilihan untuk hidup etis. Nah, nanti saya akan menghubungkan ini
dengan yang religius sekaligus menutup ini ya. Baik, yang etis itu terkait dengan cita-cita luhur bagi kita hidup dengan baik, hidup seturut dengan nilai-nilai yang kita yakini untuk kita perjuangkan, yang nggak hanya berhenti pada kenikmatan, tetapi sesuatu yang mendatangkan kegembiraan, sesuatu yang di mana kita bisa berkontribusi pada hidupnya orang lain, sesuatu di mana kita bisa melakukan hal-hal yang nanti membuat orang lain bahagia. Maka gambaran tentang etis di sini ini masih dalam kerangka bagaimana kita mencari pilihan hidup dengan menyandarkan pada moralitas-moralitas ya teman-teman ya. Kemudian menurut Kierkegaard, jalan hidup ini pun bukanlah sesuatu yang bisa mendatangkan kegembiraan ketika nanti kita berhadapan dengan berbagai macam peristiwa ya. Banyak orang baik yang nasibnya sial gitu ya. Kita ketemu dengan tokoh-tokoh aktivis yang sekarang itu hidupnya begitu menderita ya, dikejar-kejar intel, lalu kemudian harus berhadapan dengan unsur-unsur kekuasaan yang besar yang membuat dia ya nggak bisa ini. Wadas. Ya, wadas misalkan. Orang-orang kemarin yang lagi rame ya. Nasibnya Munir misalkan. Dia berjuang untuk hak asasi manusia tapi kemudian diracun dan dibunuh gitu ya. Nah, kalau kita berhenti pada dimensi etis ini, bukankah hidup ini tidak mendatangkan kegembiraan? Nah, dari situ, kemudian Kierkegaard mengajukan pilihan lainnya yang diakui bahwa ini adalah sebuah lompatan. Kita tidak bisa untuk menjelaskan ini dengan segenap akal budi. Bagi Kierkegaard, iman itu bukan sesuatu untuk dipercaya ya, bukan something to believe, tapi sesuatu yang untuk dihidupi. Kita hidup dalam iman, gitu ya. Maka mari kita melompat, karena ini adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa kita temukan penjelasannya dengan akal budi kita yang terbatas ini. Maka mari kita melompat untuk hidup dalam iman. Terus ini tidak menghilangkan faktor estetis dan etis tadi ya. Artinya hidup dalam iman ini bisa memadukan keduanya begitu ya. Yang estetis juga dapat dalam kegembiraan iman, yang etis juga dapat ya dalam bagaimana kita mendapatkan hidup yang lebih bermakna ketika kita berbuat yang baik. Nah, maka leap of faith ya disebut sebagai lompatan iman. Ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kehidupan ideal, dan ini dilakukan dengan menyerahkan diri pada Allah secara pribadi. Gitu. Maka ini slide terakhir saya, teman-teman, yang terakhir. Hanya melalui penyerahan diri inilah seseorang dapat sampai pada pengakuan Allah yang benar, gitu ya. Dengan cara melompat, itu satu-satunya cara. Pengakuan akan Allah nanti akan berimplikasi pada pilihan atas hidup itu sendiri. Percaya secara sungguh-sungguh itu merupakan perbuatan eksistensial. Kamu yang menentukan, itu pilihanmu melompat atau tidak, gitu ya. Nah, andainya kalau melompat itu kamu akan selamat mencapai pada kebahagiaan, begitu. Kalau enggak tahu, gitu ya. Oke. Dan percaya itu nanti akan menghasilkan pengertian tentang Allah, yang mana Allah dimengerti dengan daya tariknya, dan ini menjadi naluri. Lalu kita bisa melihat bahwa perbuatan percaya itu lebih terkait dengan dimensi afektif, dimensi perasaan, daripada dimensi kognitif. Maka di sini Allah lebih dihayati kehadirannya sebagai suatu kebaikan daripada suatu kebenaran. Oke, kalau kita beranjak ke slide sebelumnya tadi, sebenarnya dimensi etis ini akan sangat kesulitan untuk mendapatkan maknanya, untuk mendapatkan penjelasannya, jika tanpa dimensi religius, teman-teman. Nanti Habermas gitu ya, dalam bukunya yang agak baru terkait dengan agama dalam ruang publik gitu ya, itu akan mengatakan bahwa ya benar bahwa kita sekarang bisa semakin hidup bermoral dan bebas gitu ya dalam menentukan tindakan, lalu bisa mengenali yang baik dengan cara-cara yang rasional.
Tapi kita tetap tidak bisa memungkiri ya, bahwa perkenalan kita terhadap yang etis, terhadap pilihan tindakan baik buruk itu selalu sudah mengandaikan ada dimensi religius di situ. Tidak ada orang yang sekonyong-konyong memahami tindakan baik buruk dengan sendirinya tanpa melalui dimensi religius. Loh Pak, lalu orang-orang yang terlahir ateis bagaimana? Ya sebelum itu, orang-orang yang awalnya itu mengenali itu juga pernah gitu ya, berjumpa dengan faktor-faktor religius dan ya tentu saja permenungannya akan Tuhan. Baik, demikian teman-teman. Mohon maaf kalau tidak bisa sesimpel kemarin ya. Ini lebih complicated tentu saja penjelasannya. Tapi mari kita diskusikan begitu. Ya, silakan, Bu Tini sudah buka. Atau dari pertanyaan Bu Tini tadi di chat kan ada kan pertanyaan Bu Tini di chat ya? Oh ya ada ya. Saya sebelum ke pertanyaan saya tadi, ini saya mau satu ya tadi yang disebutkan oleh Pak Datu mengenai tentang pertanyaan mengapa dunia ada dan bagaimana kalau tidak ada yang menciptakan atau yang the prime mover whatever itu tadi pasti ada sesuatu yang yang arsiteknya atau yang membuat senimannya yang membuat semua itu teratur indah dari ciptaannya kan. Tapi saya itu satu ada hukum alam yaitu ya kimia fisika itu tentang energi bebas. Nah, jadi segala sesuatu proses di alam semesta ini akan spontan kalau yang kita sebut dengan entropi itu positif. Jadi dari ketidakberaturan menuju keteraturan ini sifatnya spontan. Jadi kalau menurut saya ya segala sesuatu jadi bagus begini spontan, maksud saya teratur. Ya, saya tidak mengatakan Tuhan tidak ada, tapi itu memang sifat alam, sifat semesta, bahwa segala sesuatu itu akan menjadi teratur. Nah, kalau nanti manusia dengan tindakannya membuat jadi tidak teratur, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau secara natural, kodratnya, memang itu akan teratur karena adanya entropi, energi delta S itu tadi. Jadi yang spontan itu adalah dari yang tidak beratur menjadi teratur, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu membaca bukunya, mungkin Pak Krisma juga udah pasti tahu, Pak Datu juga tahu, yaitu nggak tahu siapa yang sudah baca The History of God, punyanya Karen Armstrong. Nah, itu bagus, Bu. Itu bagus. Nah, itu saya mikir begini, Karen Armstrong ini sangat baik ya. Mengapa banyak saat ini kita nggak bisa memakai konsep Tuhan itu melalui omongannya Thomas Aquinas, omongannya Agustin, itu kan semua di medieval ya age. Ya, kalau di medieval age, ya otomatis mereka ya seperti itu. Saya pernah berpikir begini, andai kata Thomas Aquinas atau si Agustin itu lahirnya sekarang, mungkin nggak seperti itu konsep tentang Tuhannya dia. Nah, kemudian saya ada diskusi dengan Romo Agus, kemudian dia mengatakan coba dilihat dari deskonstruksinya Derrida. Nah, akhirnya saya agak sedikit ada kelegaan dalam pencarian konsep Tuhan saya ini dari diberikan artikelnya Romo Agus tentang konsep deskonstruksinya Derrida. Jadi Derrida mengatakan adalah Tuhan ini adalah sesuatu yang akan ada. Jadi being to be. Jadi sesuatu yang kita masih cari dan faith, iman dan religion ini sifatnya harusnya adalah living religion, living faith. Jadi bukan mandek. Nah, yang diajarkan oleh agama-agama besar saat ini yang membuat generasi milenial ini menjadi banyak yang tidak usah milenial lah. Saya rasa yang lebih tua dari milenial ini juga semua sudah banyak yang menuju ke arah bosan dan tidak mau lagi dengan konsep Tuhan. Karena apa? Yang diterapkan oleh agama besar itu adalah konsep Tuhan zaman medieval. Nah, Karen Armstrong mengatakan tidak bisa begitu, harus diupdate. Dan kemudian saya diberikan tentang Derrida itu, saya setuju. Jadi dikatakan bahwa mesti memang harus ada ini ya, harus ada sesuatu living. Jadi ini dinamis. Jangan agama itu dibuat menjadi stuck hanya itu aja dan tidak mengikuti perubahan zaman ya. Kita nggak bisa ngomong loh. Masa tuh terus kita takut ya, waduh nanti kalau Tuhan kan kualat nanti terus kemudian semua kena Covid kita sekarang. ya sebetulnya enggak, karena mengenai dosa ya toh.
dan segala macam itu, menurut saya juga adanya surga dan neraka itu reward and punishment untuk mendisiplinkan manusia aja, dan itu tidak buruk, ya tidak buruk. Karena kalau dikatakan bahwa manusia itu adalah animal yang berakal budi, itu menurut saya benar sekali. Gitu. Saya setuju dengan pendapat itu. Sehingga memang bahaya kalau tidak akan ada limit batasan. Nah, hanya yang dibuat limit itu harus kita, seperti tadi Pak Datu bilang, zamannya itu siapa yang membelah Laut Merah itu ya toh. Nah, Laut Merah itu ternyata ada scientific explanation-nya itu adalah terjadi itu ada tsunami yang terjadi, dan ternyata itu saya masih penasaran dengan para Romo, terus terang aja saya sudah protes. Kalau tidak seperti itu, kenapa kok dia dikatakan seperti itu? Lihat, saya itu punya buku ya yang saya baca ini, bacaannya buku Romo. Nih lihat, punyanya Santo Hieronymus nih. Nih. Buku yang tebalnya segini. Ini saya gregetan karena apa? Loh, saya bilang sama Romo, ternyata itu orang-orang Israel itu enggak nyebrangnya itu enggak di Laut Merah. Bukan, tapi laut saya sampai lupa apa itu. Yang lebih, jadi yang pendek. Jadi lautnya tuh enggak dalam. Dia tuh pendek. Jadi hanya sampai semata kaki. Nah, makanya dia bisa nyebrang. Nah, begitu. Jadi kenapa kok enggak sampai hari ini tetap di dalam itu yang di Laut Merah. Jadi maksud saya dibuat ya bagaimana ya? Jadi memang perjalanan waktu. Dulu mungkin orang melihat adanya petir, waduh langsung sudah semua bertobat. Nah, tapi kalau zaman sekarang, anak-anak ini lihat petir atau kita lihat petir, ya biasa itu fenomena alam yang fine-fine aja. Bahkan tsunami juga kita nggak pusing, gempa kita juga nggak pusing kan. Tapi kalau zaman dulu dengan adanya sesuatu fenomena alam yang sekarang bisa dijelaskan, itu aja sudah langsung orang bertobat semua kan begitu. Nah, jadi religion, faith, or God's image itu harus dinamis, nggak bisa stuck. Sehingga kalau kita buat stuck ya akhirnya banyak orang bosan, memang lebih enak ya. Tetapi yang dikatakan oleh Soregan tadi itu betul. Ya kalau kita mau nyaman ya kita percaya aja lah, titik, sudah selesai, nggak usah berpikir. Kita percaya aja gitu aja, karena segala sesuatu yang ini ya kita jawab aja dengan yaitu sudah urusan Tuhan selesai kan. Itu iman, jangan tanya lagi kan, begitu selesai. Nggak capek kita. Ya karena kalau kita berpikir memang akhirnya capek gitu. Tapi kalau zaman anak-anak ini dengan yang begitu bagus kondisinya disuruh nggak berpikir, ya mereka pasti iseng-iseng berhadiah, malas lah mereka begitu. Akhirnya sudah apatis begitu. Nah itu loh. Siapa yang bisa, saya nggak tahu kapan adanya orang yang berani membuat perubahan ini loh, perubahan tentang konsep Tuhan ini, saya nggak ngerti itu. Agama mana yang akan mulai dan yang sekarang memang yang lagi tren itu adalah metafisik, berdoa metafisik, beragama metafisik, itu yang lagi tren dan itu sangat memuaskan untuk anak-anak. Kalau di bawah itu nggak tahu siapa yang mau mengajarkan tentang metafisik itu akan anak-anak kan generasi muda akan lebih oke itu karena bagus sekali itu dan menurut saya tidak menyeleweng dari ayat-ayat dari ajaran Yesus, tuh nggak menyeleweng. Saya nggak tahu yang Muslim ya, karena kan saya nggak mempelajari. Tapi kalau ajaran Yesus dan tidak menyeleweng dia. Buddha mungkin juga sama, oke, jalan paralel. Gitu aja. Oke, baik Bu, terima kasih. Mohon maaf tadi saya koneksinya sempat terputus ya. Karena ini tadi saya kan ketika mati lampu itu pindah ke HP gitu ya. Nah, ternyata lupa belum saya pindah lagi ke ke WiFi. Oh, ini ya pakai tethering. Tethering HP pulsa. Ya, padahal saya kuliah itu dari tadi pagi jam 7.50. Lumayan. Ya, maka baik, terima kasih banyak Bu Sumartini. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Yang pertama itu benar bahwa kalau kita ngomong soal bagaimana kemajuan ilmu fisika maupun kimia atau fisiokimia ya, kita akan bisa menemukan penjelasan-penjelasan yang jauh lebih oke ya, berhadapan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa filosof yang membela tentang Tuhan tadi. Meskipun toh kita akan mentok di suatu titik untuk menuju ke titik lain gitu ya. Kadang-kadang begini. Berhubungan sama
sains. Ya, Ya kan? ketika Kalau satu sudah terbuka, maka ya oh pasti ini akan lagi. ya pasti Ini akan ada masih mentok lagi, Tuhan ya, lagi, terbuka lagi, gitu. Itu kan makanya harus dinamis. Kan saya bilang harus dinamis. ya persis. Justru di situ ya. Artinya penjelasan akan kemungkinan-kemungkinan apa yang ada di alam itu, saya rasa justru apa yang dicapai oleh sains itu menurut saya sama sekali nggak apa ya. Di satu sisi ya, kalau saya jadi orang beriman nih, itu kalau jika dan jika. Ya, jika saya jadi orang beriman nih, ya saya beriman gitu ya. Tapi ini kan andainya kan saya ingin menjelaskan secara filosofis gitu ya. Itu pun bukan menjadi masalah yang sangat ini ya, yang sangat serius sih menurut saya kan. Ketika katakanlah saya justru tertarik pada andaian demiurgosnya si ini ya, si siapa? Si Platon ini ya, yang dia itu kayak membuat kita berpikir untuk seajaib apapun cara alam bekerja begitu ya, sekompleks apapun itu justru akan semakin memperkuat argumen itu tadi gitu ya. Bahwa ada the prime mover ini. Iya, bahkan ketika kita ngomong soal Higgs boson katakanlah, itu pun masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya. Ya karena semesta nggak bisa kita bongkar seluruhnya. Ya, persis. Jadi meskipun itu sesuatu demiurgos itu sesuatu yang ini ya, sesuatu yang tidak bisa kita buktikan, iya kan? Tidak bisa kita buktikan, tapi juga sampai saat ini belum bisa kita runtuhkan juga. Meskipun kalau kita ngomong soal lebih condong ke yang mana, mungkin Stephen Hawking akan mengatakan enggak, ini bukan tentang Tuhan. Ini tentang proses fisis yang saya yakin manusia itu nanti akan bisa memecahkan suatu saat. Ya, suatu saat. Tapi kan belum tahu kapan, mungkin 100 juta tahun lagi. Ya, dan itu artinya sebenarnya Stephen Hawking juga beriman ya. Beriman pada manusia. 100 juta tahun lagi, bahkan waktu yang ini ketemu, keluar fenomena alam yang baru kan begitu. Ya, begitu. Dan kejar-kejaran kan berarti nggak mungkin begitu. Ya. Lalu untuk yang tentang Derrida tadi, nah ini menarik. Saya akan mencoba untuk melihat pemikir sebelum Derrida ya. Kita akan ketemu dengan Whitehead. Whitehead itu ngomong soal Tuhan sebagai sesuatu yang sebenarnya berproses dalam konsep pemikiran manusia. Jadi Tuhan itu dikaitkan dengan cara manusia memahami Tuhan. Yang nanti oleh Derrida akan disimpulkan ya bahwa pemahaman kita akan Tuhan itu tidak pernah akan tuntas. Gitu kan? Karena ini terkait dengan keseluruhan alam semesta, kita perlu untuk mendiferongkan. Diferong itu artinya membedakan ini dengan segenap hal yang lain ya, yang dinamakan bukan Tuhan begitu. So kita nggak akan mencapai suatu keutuhan konsep tentang Tuhan. Itu yang membuat sikapnya itu kemudian berujung pada ateisme radikal ya. Saya oke dengan Derrida, tapi juga saya ingin menarik interpretasinya terhadap Derrida tadi terhadap Whitehead ya, bahwa ya memang kita itu manusia yang hidup dalam waktu yang terbatas, yang hanya akan mungkin punya aspek kesadaran yang nggak penuh juga akan segala sesuatu, tapi yang coba kita jangkau itu kemudian adalah sesuatu yang memang diandaikan saya nggak ngomong soal pasti nggak terbatas ya, diandaikan tidak terbatas, maka kita kembali ke Kant kalau begitu ya. Apa mungkin kita menjangkau yang tidak terbatas itu menjadi terbatas? Kalau Kant nanti berujung pada sikap agnostik ya, kalau begitu kita nggak usah lagi berpikir tentang Tuhan. Tapi Kierkegaard itu menarik. Gitu ya. Menariknya Kierkegaard adalah kalau dia dimaknai sebagai diri yang berproses. Karena tadi kita bisa memaknai Kierkegaard secara agak serampangan ya, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang fanatik ya. Ya sudah, kita nggak perlu cari penjelasan apa-apa tentang apa namanya, tentang ini, lalu kemudian kita melompat aja kan sama aja gitu ya. Sementara Kierkegaard sebenarnya nggak begitu. Leap of faith. Ya, leap of faith itu dijalankan ketika si Kierkegaard itu sudah bergulat dengan banyak hal, lalu dia menemukan banyak kontradiksi-kontradiksi dalam pergulatannya itu yang nggak terpecahkan sama sekali. Itu kayak pilihan-pilihan dalam hidupku lah misalkan ya.
nanti kalau saya dikatakanlah teman-teman sedang jatuh cinta ya, lalu kemudian mau menyatakan perasaan cintanya begitu ya, lalu teman-teman galau ya. Nanti kalau aku ini menyampaikan perasaanku itu gagal atau enggak ya, nyesel atau enggak. Lalu ketika teman-teman menyampaikan, kemudian ditolak, teman-teman nyesel. Ketika teman-teman enggak menyampaikan, juga nyesel. Ketika teman-teman menyampaikan, diterima, lalu kemudian kenal dengan orangnya, nyesel juga pada akhirnya gitu ya. Nah itu hal-hal yang digulati oleh Kierkegaard ya, berhadapan dengan dunia yang penuh dengan pilihan-pilihan ini. Iya. Maka ada saatnya gitu ya, bagi dia dalam pergulatan-pergulatan itu dia ingin mencapai sesuatu yang nanti ya memang akan dihidupinya, tapi setelah melalui pergulatan untuk berhenti untuk juga melihat yang estetis dan nggak terjebak di sana, untuk juga melihat yang etis, tapi juga berusaha mencari jawaban untuk bukan sekedar berhenti pada yang etis, dan akhirnya sampailah dia pada pendamaian keduanya itu, tahap leap of faith itu, yang pada akhirnya memang ini nggak terjelaskan, pasrah aja semua. Tapi ya bisa dijalani gitu ya, bisa dijalani, dan ini berproses loh ya, bukan ini tadi yang disampaikan Sumartini saya rasa sangat relevan. Kierkegaard tidak menyarankan kita untuk beriman dengan cara kita fanatik terhadap ayat-ayat, lalu kemudian semua harus sesuai dengan ayat-ayat begitu, enggak. Justru Kierkegaard menyarankan kita untuk beriman seturut dengan pergulatan kita di dunia. Itu ya. Justru Kierkegaard mengajak kita untuk menghadirkan iman itu dalam kehidupan kita, dalam bentuk-bentuk tindakan yang mungkin ujung-ujungnya kita nggak tahu ini arahnya kemana, mungkin nggak menguntungkan kita, tapi kita lakukan gitu ya. Yang dilakukan Munir itu kan nggak masuk akal ya, dia punya keluarga, keluarganya bahagia, kecil, tapi ngapain kok dia itu memilih untuk jadi pejuang HAM yang membuat dia itu diincar sama petinggi-petinggi militer dan intelijen. Ya, Mother Teresa dari Calcutta juga enggak. Mahatma Gandhi juga demikian, sama Mahatma Gandhi juga. Ya. Mother Teresa kan juga enggak aneh juga. Makanya dia sudah enak-enak, semua anaknya orang kaya macam-macam pakai acara pergi ke India. Ya, persis. Dalam peristiwa-peristiwa seperti inilah kita bisa melihat kemungkinan-kemungkinan bagaimana iman itu bukan bisa dihidupi ya. Keberadaan Tuhan dengan demikian ya terkait dengan bagaimana kita memaknai keberadaan Tuhan itu dalam hidup kita. Bukan soal Tuhan itu ada atau enggak, lalu kemudian masalahnya seharusnya takut gimana. Itu. Terus ajaran agama nanti dosa-dosa, dikit-dikit dosa. Itu repot. Nah, ya kan, kita mau berpikir aja, saya yakin anak-anak ini mungkin ada yang 1-2 yang mau berpikir aja takut. Nanti kan dari kecil udah diajarin nggak boleh nanti kualat dosa, dikit-dikit dosa. Nah itu kan jadi stres. Ya, dan parahnya sekarang kan living faith, mau leap of faith itu kan nggak gampang. Kita harus berproses dulu kan. Ya, persis Bu. Nah, dan menariknya agama-agama yang dangkal itu seringkali justru membalik paradigmanya. Nah itu. Artinya ini hidup beragama, tapi yang estetis yang jadi yang jadi pencapaiannya ya. Mencari keindahan berlimpah. Ya. Keindahan berimpi. Nanti kalau kamu beriman, kamu akan ketemu dengan bidadari di surga misalkan. Saya nanti kalau berpikir loh, kenapa kita tuh harus kalau berdoa, ini saya bertanya juga ke semua orang, kenapa tangan itu kok harus ke atas? Memang surga itu di atas. Nah itu kan segi estetisnya aja, segi etiknya kan. Bahwa orang yang dihormati itu diletakkan di atas itu kan culture kan, kebudayaan. Itu uniknya masuk ke topik waktu itu tentang estetika ya. Sebetulnya kalau mau digali bahwa konsep atau simbol hormat itu mengenai di atas tangan. Iya betul. Padahal surga kan nggak di atas, tangannya harus di atas. Saya bilang kenapa kalau di bawah aja nggak usah di atas. Iya benar. Oke, jadi seperti itu. Kierkegaard itu mengajak kita untuk beriman secara dewasa begitu ya, tidak terjebak pada dimensi-dimensi yang justru tadi seringkali kan kita kalau beriman otoritas agama gitu ya, jangan terjebak oleh batasan-batasan yang diberikan oleh otoritas agama. Nah kadang-kadang beriman itu seringkali hanya soal ini ya,
kalau kita itu ingin sesuatu, nah kita berdoa, lalu kemudian ketika sudah dapat, wah nikmat rasanya, itu beriman Kalau nggak gitu ya. dapat. Nah, sementara kikegat enggak. Justru dalam kesulitan kita, dalam pergulatan hidup kita, ayo kita hidupi nilai-nilai ini, lalu kita maknai ini sebagai hidup beriman memang. Saya nggak tahu persis gitu ya, ini nilainya apa. Tapi ketika ini sesuatu yang memang berharga untuk diperjuangkan, ya saya perjuangkan. Gitu ya. Saya beriman di situ. Bukan dengan tadi itu. Wah, nanti kalau beriman itu maka saya akan dapat upah ini Ya. gitu ya. Bisa. Nanti Kalau kalau mau ulangan umum PAS semua doa semua. Nilainya bagus. Belajarnya nah mungkin justru pergulatan imannya ketika teman-teman itu ngajak mencontek atau enggak gitu ya. Nah, mungkin kan teman-teman ketemu dengan ini ya, ketemu dengan alasan ya. Kenapa kok saya nggak harus nyontek gitu ya? Kenapa saya harus nggak nyontek? Nah, itu mungkin butuh leap of faith pada akhirnya ya. kerjasama bukan nyontek itu apa salah kan begitu ya toh? Kan nggak mencuri orang yang ngasih contekan yang ini kan berarti kan nggak mencuri kan kita kalau Iya, kita persis. dikasih gitu kan sebetulnya logikanya begitu. Iya, nah maka mari kita lihat aspek-aspeknya apa di situ gitu ya. Apa yang mau dituju nilainya begitu. Meskipun nanti tentu saja Kierkegaard itu akan mendapatkan banyak sorotan pada para filsuf kontemporer ya, yang menghendaki supaya ranah nilai yang tadi diandaikan Kierkegaard itu bisa dimaknai dalam leap of faith, bisa dijelaskan dengan lebih masuk akal. Begitu. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan loh, anak-anak, teman-teman. Ayo teman-teman, silakan. Yang tadi ngempet mungkin cik mikir. Mau menyampaikan unek-uneknya. Ya, enggak apa-apa, silakan bebas saja. Unek-unek. Ya, maka nggak heran ya kalau misalkan banyak orang-orang yang tampilannya beriman begitu ya, kemudian pakai gaya-gaya pakaian yang menunjukkan bahwa dia seolah-olah beriman, tapi kemudian berujung pada tindakan korupsi misalkan, berujung pada kecabulan-kecabulan misalkan, dan seterusnya. Ya karena memang pemaknaan keberagamaannya pada akhirnya berhenti di tahap estetis gitu ya. Iya. Berhenti di tahap dalam tahap estetis dalam ini bukan estetika dalam arti yang mendalam ya, estetis dalam arti pencarian kenikmatan gitu. Atau barangkali dia terlalu lompat. Ya, lompat. Dia tidak melalui proses estetis atau etis, tapi dia punya ideal, tadi langsung loncat ke tahap spiritual. Iman itu ya. Iman Ya. itu. Bisa jadi seperti itu juga. Jadi tanpa melihat lebih dalam ya tentang yang etis dan estetis, langsung melompat sehingga semuanya campur aduk gitu ya. Betul. Jadi tapi nggak tahu. Malah justru Tapi muncul saya kebutuhan estetis. Kurang setuju kok dikatakan iman itu hanya di dalam domainnya afeksi ya. Karena kalau iman itu hanya perasaan, maka dia gampang sekali hilang. Perasaan kan gampang berubah, tapi kalau misalnya iman itu juga dimasuki dengan rasio, jadi pemikiran, maka saya rasa lebih mantap kalau kita sampai menemukan iman itu tadi. Tapi kalau hanya perasaan afeksi, maka ya tergantung. Kalau kita misalnya tadi kita berdoa dikabulkan lagi, berdoa dikabulkan lagi, wah senang, satu kali nggak dikabulkan, pasti kita akan bertanya dan goyang itu. Ya, saya setuju juga Bu dengan Bu Sumartini. Saya rasa dalam hal ini kenapa selain ngomong soal Kierkegaard itu selalu dikritik bahwa leap of faith-nya itu tanpa ada ini ya, tanpa ada acuan sama sekali. Maksudnya tanpa ada acuan itu tidak ada sesuatu yang kemudian bisa digunakan sebagai refleksi untuk menghidupi nilai agama itu begitu ya. Maka yang penting untuk dijelaskan kemudian kalau kita mau melihat lebih jauh, ya saya rasa di balik tindakan-tindakan kita itu kita bisa kok memberikan penilaian-penilaian yang sebenarnya logis gitu ya, masuk akal. Dan agama katakanlah kalaupun itu dianggap sebagai cita-cita usang begitu ya, agama itu masih sangat oke ya untuk menjelaskan bagaimana acuan-acuan tindakan itu dipertimbangkan satu sama lain. Misal
saya ngomong soal agama Yunani kuno ya, Hesiodos, Iliad, Odyssey, itu cerita tentang cincin Giges. Mungkin teman-teman pernah mendengar di sini cerita tentang cincin Giges. Cincin Giges itu cincinnya siapa itu, dalam ceritanya Lord of the Ring itu ya, Frodo Baggins itu. Cincin yang ditemukan oleh seorang petani yang kalau dipakai itu bisa membuat orang yang pakai itu menghilang. Ya, itu Lord of the Rings. Ya, cerita itu kan cerita mitos ya, terkait dengan ini juga, terkait dengan cita-cita lama. Tapi cerita cincin Giges itu bisa kita jadikan sebuah pertanyaan tentang nilai moral juga. Kalau kamu punya kekuatan seperti yang ada pada cincin Giges itu, dan kamu bisa berbuat tidak adil, masihkah kamu akan berbuat adil? Kenapa? Gitu ya. Kalau kamu punya cincin Giges kan kamu bisa nyontek nggak ketahuan, kamu bisa ngambil uang nggak ketahuan, kamu bisa ngeprank teman-temanmu nggak ketahuan gitu ya. Lalu ngapain kamu harus, atau ngeprank gurumu gitu ya misalkan ya, Pak Krisma di prank gitu ya nggak ketahuan. Nah, maka kenapa kamu harus berbuat adil gitu ya? Apa untungnya berbuat adil? Nanti Plato itu akan melihat bahwa kita bisa menggunakan cerita lain, cerita tentang penyamun. Bayangkan kita itu sekarang ada berapa ini? 13 penyamun gitu ya. Dari 13 penyamun ini ketuanya adalah saya. Suatu ketika kita merampok, lalu kemudian kita akan bagi hasil. Kira-kira teman-teman ini mengharapkan saya bagi hasilnya gimana? Merampok itu tindakan yang tidak adil. Anda jadi penyamun, jadi orang yang tidak adil. Tapi ketika saya mau bagi hasil rampokan, apa yang Anda harapkan dari saya? Adil kan? Nah, itu persoalannya teman-teman. Nah, kita bisa dari teks-teks kuno misalkan ya, dari agama, itu membentuk aspirasi-aspirasi hidup yang bisa kita hubungkan dengan hidup kita sekarang. Ini yang disebut sebagai demitologisasi, yang dikembangkan juga oleh nanti dalam pemikirannya Paul Ricoeur ya, tentang hermeneutik. Kita bisa melihat bahwa kisah-kisah itu merupakan bentuk-bentuk metafora, perubahan bentuk ya, yang nanti bisa kita maknai dalam hidup kita sekarang. Gitu ya. Jadi ada banyak cara, Kierkegaard salah satunya. Lalu Paul Ricoeur menawarkan cara tadi itu. Mari kita melihat teks-teks itu sebagai teks yang perlu kita refleksikan dalam konteks masa kini. Ngomong soal keadilan tadi, tentu saja kita bisa ngomong soal masa kini. Kalau teman-teman punya kekuatan untuk ngehack, untuk menerobos data-data gitu ya, nah, kenapa enggak teman-teman melakukan hal yang tidak adil? Cracking, hacking, dan seterusnya, yang merusak data-data yang tidak disukai. Gitu ya. Kenapa harus kayak gitu? Atau kenapa tidak boleh kayak gitu? Alasannya apa? Nah, reason argumen untuk bertindak moral itu bisa kita dapatkan dari agama-agama itu. Tuh ya, suatu tindakan justru semakin bernilai kalau dia ditempatkan sebagai tujuan yang tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang lain. Nah, sandarannya apa? Maka leap of faith akan mengatakan yaitu iman, gitu ya. Berbuat adil itu untuk apa? Ya, itu memang nggak ada gunanya untuk kamu, tapi minimal orang bisa melihat bahwa tindakan adilmu itu adalah sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Dalam nilai ansih. Nilai ansih. Tindakan itu nggak bisa dibeli sama uang. Tindakan itu nggak bisa dibeli sama mungkin kenikmatan-kenikmatan. Nah, dari tapi situ, kalau kita berbuat baik itu kayaknya justru bukan untuk orang lain. Justru kalau kita berbuat baik itu memberikan rasa damai ke kita sendiri. Jadi itu sebetulnya nilai plus untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya kita contoh ya, misalnya membalas dendam atau mengampuni, pilihan kan? Ya. Kita mau membalas dendam atau mengampuni. Nah, kalau kita mengampuni, ternyata itu jauh lebih memberikan rasa damai daripada kalau kita membalas dendam. Ya, nanti kita akan bisa melihat
tingkat-tingkatan tindakan itu berdasarkan itunya tadi Bu Sumartini. Jadi itu di Yunani kuno tapi ya banyak dijelaskan tentang kalau ini dilakukan demi sesuatu yang lain atau itu merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Karena begini, ada titik-titik di mana tindakan kita pada akhirnya akan membawa kita justru pada lebih banyak kesulitan daripada mungkin kepuasan yang dihasilkannya. Ya, kita bisa melihat bagaimana para aktivis 98 itu banyak yang mengerikan ya yang terjadi pada mereka ya. Ada yang disetrum kemaluannya, ada yang sepanjang hayatnya itu dikejar-kejar dan kemudian hilang, nggak bisa kembali ke keluarganya, begitu ya. Artinya tidak selalu bahwa tindakan-tindakan baik itu akan menimbulkan efek baik pada kita. Nah, di saat itulah saya rasa leap of faith dibutuhkan, teman-teman. Gitu ya. Ya. Soalnya mereka memang mempertaruhkan perasaan kepuasan batin, ya mempertaruhkan itu. Ya. Karena mereka nggak pernah tenang hidupnya sebetulnya. Tapi mereka berani mengambil keputusan yang seberani itu. Tapi mungkin kayak Munir mungkin merasa Mother Teresa dengan dia melakukan ini di pandangan orang luar itu waduh itu kok cari masalah gitu ya. Apakah hidupnya bahagia? Tapi mungkin karena ya itu tadi dia tindakan-tindakan baik yang mereka lakukan walaupun di mata orang luar itu ini kurang kerjaan, tapi mungkin dia malah itu memang membawa ada rasa damai begitu, tenang. Ya, nah nanti kita, ini yang nggak bisa dihargai ya, ansih ya, kita memang nggak bisa nilainya itu loh. Ya, nanti ini kita spoiler ya, untuk membahas tentang kebahagiaan. Ya. Masuk. Ada kan topik yang itu. Betul. Ya. Nanti kalau di pemahamannya kalau kan lebih ke nilai ansih tadi, maksudnya sebuah kewajiban memang kita melakukan itu ya demi tindakan itu ya pertama-tama. Nah, kalau satunya lagi, Sikan itu nanti dikritik sama Max Scheler itu ya, salah satunya kewajiban atau tindakan yang kita lakukan itu ada tujuannya, ya, ada yang mau kita tuju, gitu. Bukan tanpa makna atau kewajiban itu sendiri. Itu nanti itu masuk di topik tentang etika sebenarnya. Soal ini ya, itu dengan panjang saya nanti. Anak-anak atau teman-teman silakan kalau ada yang mau diskusi atau mungkin kita cukupkan ya rasanya wis. Ya, yang tentang Tuhan ya, boleh tanya ya. Nggak usah takut-takut, nggak usah takut-takut. Oh, ini apa nih? Tahu Pak. Oke. Saya bacakan ya. Pak, saya mau kasih pendapat tentang apakah agama perlu atau tidak, terutama di zaman sekarang. Menurut saya perlu karena di saat seperti ini ada banyak orang yang bermain menjadi Tuhan. Karena teknologi berkembang dengan pesat sekali. Salah satunya artificial intelligence. Ada beberapa kali saya baca sekarang ada simulasi untuk membangkitkan orang yang meninggal dengan cara scan barcode. Kemudian artificial intelligence akan memunculkan orang yang meninggal tersebut. Bisa juga dengan VR kita simulasi dengan orang yang meninggal itu. Menurut saya apabila kita tidak memiliki ajaran moral, ada banyak orang yang masih berduka dimanfaatkan. Ya, itu. Tadi pendapatnya Andrea ini, Georgina Andrea. Ini kayak jaringannya lemot jadi dia ngetik. Oke, menarik ya pertanyaannya Andrea ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang mudah ya, karena kita harus menghubungkan dulu nih problem ketuhanan, lalu kemudian problem agama, problem moralitas, dan sains. Artinya ada 4 bidang ya yang akan kita bahas di sini. Maka mari kita lihat dulu soal pertanyaan dasarnya tadi. Pertanyaan dasarnya kan tentang apakah kita perlu agama di masa-masa yang seperti ini, di mana IT itu sudah sedemikian rupa begitu ya, menghasilkan banyak hal yang bisa menjawab kebutuhannya manusia lah, katakanlah seperti itu. Nah, maka saya akan mengatakan begini, tergantung agama yang seperti apa ya. Artinya harapan saya ketika kita belajar bersama di sini, nah teman-teman bisa memilah juga bahwa cara kita memaknai agama, cara kita memaknai keberadaan Tuhan itu bisa bermacam-macam sekali. Maka justru agama yang dikaitkan dengan akal sehat dan mungkin didukung oleh sains itu bisa jadi senjata yang sangat ampuh ya untuk memperjuangkan nilai tertentu. Tapi agama yang didukung oleh sains tanpa ada pertimbangan-pertimbangan akal sehat etis bisa jadi sangat berbahaya.
moral, etika moral, etis moral. Ya, pertimbangan-pertimbangan etis ya, pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan begitu dari nilai, tatanan nilai, itu bisa sangat berbahaya. Saya bisa ya, misalkan saya beragama tertentu, katakanlah saya beragama apa ya, beragama A misalkan ya, lalu kemudian saya punya sains itu saya kembangkan, lalu saya akan gunakan sains itu untuk menguasai yang lain. Bisa jadi seperti itu. Saya akan gunakan ilmu hipnotis ya, untuk menghipnotis semua dari Anda untuk percaya pada agama saya. Bisa jadi seperti itu. Saya akan menggunakan media sosial semaksimal mungkin untuk mempropaganda orang-orang yang tidak setuju dengan saya. Bisa jadi seperti itu. Tapi sebaliknya ya, kita punya sains saja, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan moral, atau mungkin tanpa ada keterikatan dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik, itu juga berbahaya juga. Karena kita nggak diberikan suatu orientasi kemudian. Nah, agama itu juga soal orientasi, soal keberarahan hidup, gitu ya. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman. Jadi, agama itu minimal bisa memberikan kita orientasi untuk bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita bertindak, bersikap, gitu. Meskipun selain agama juga ada jawaban-jawaban lain. Ya, ini ada pertanyaan, ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaannya Sari. Bagaimana pandangan gereja Katolik terhadap metafisika? Ya, ya oke, silakan. Mau Bu Tini menjawab, kan akan menggeluti bidang metafisika sekarang Bu Tini, atau Pak Datuk? Mesti memanggil Romokus, kode etik Katolik. Tapi kalau saya bisa bilang, kalau saya pribadi saya nggak tahu bagaimana pandangan Katolik, tapi menurut saya pandangan metafisika itu ternyata tidak menyimpang. Jadi tidak menyimpang dari apa yang ada, ini hanya kemajuan. Oleh sebab itu saya katakan kan, harus living religion, living faith. Ya kan, living God's image, karena kita nggak bisa stuck di situ saja gitu. Jadi contoh yang disebut metafisik ini kan salah satunya adalah law of attraction. Nah, seperti itu. Kemudian kan subconscious ya, kita mengulang, kita memakai subconscious kita menggunakan medan energi. Nah, kalau saya lihat ya kan Yesus sendiri mengatakan apa? Kalau di Katolik ya atau di Kristen kan Yesus bilang apa? Imanmu yang sebiji sesawi aja itu bisa memindahkan gunung. Nah, kalau saya sampaikan ke metafisik, iman itu adalah subconscious kita. Jadi kalau kita yakin, kita percaya sampai ke dasar alam subconscious, maka itu luar biasa, karena kan itu 80% ya, 80% kekuatannya sadarnya ya 20%. Maka kalau kita punya kepercayaan, iman itu saja sekecil apapun, maka kita bisa melakukan apa saja gitu. Nah, bukan kita ya, kalau di dalam agama itu tentu saja dikatakan bukan kita, ya toh. Tapi kenyataannya ya itu tadi, Yesus sudah mengajar. Kalau saya baca Injil ya, kalau saya dulu nggak pernah, tapi setelah baca lagi, saya merasa bahwa apa yang diajaran Yesus dengan ajaran Buddha, dengan ajaran itu tuh kok satu paralel ya. Jadi nggak bertentangan satu sama lain begitu. Kalau yang Muslim itu memang menggunakan perjanjian lama minus Yudaisme kan. Nah, tapi kalau yang Buddha ini itu dengan ajaran Yesus tuh paralel sekali gitu. Jadi karena saya berpikir ya, ini yang mulai duluan siapa begitu. Karena nggak menyimpang. Jadi misalnya sekali lagi di metafisik dikatakan law of attraction. Nah, terus ada lagi begini, kalau kamu minta, ya kamu harus yakin, harus percaya bahwa apa yang kamu minta itu kamu sudah dapat. Namanya itu adalah vision. Jadi kamu harus menghadirkan, membayangkan, misalnya kamu kepengen punya Mercedes, walaupun kamu masih sekolah, kamu kepengen beli sendiri Mercedes tahun ini, itu harus fokus jelas. Nah, kita lakukan itu dengan membayangkan bahwa kita sudah dapat itu. Maka itu bisa terjadi. Kalau kita membaca historinya orang-orang, autobiografinya orang-orang sukses, itu kan rata-rata mereka begitu, berani bermimpi besar. Ya walaupun kalau dihitung-hitung nggak bisa ini, tapi berani bermimpi besar. Nah ternyata tercapai begitu. Jadi misalnya kalian mengatakan gini, aku mau jadi presiden. Presiden itu harus jelas, presiden di mana? Oh, aku mau jadi presiden di Amerika. Gimana mungkin sih? Nah itu nggak boleh. Karena alam akan cancel, automatically cancel.
Ya itu. Nah, itu semua ada sebenarnya di sini. Kalau kamu mau, kalau kamu minta, percaya bahwa kamu sudah mendapatkan, maka akan diberikan kepada kamu. Itu ada di Injil Markus. Saya lupa ayatnya tapi. Nah, jadi ya menurut saya nggak salah sih. Kenapa ya? Nggak bertentangan. Kalau menurut saya sih nggak ngerti saya mengenai ajarannya gereja yang aslinya sih. Tapi kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Itu kan ya bukan yang buruk ya. Kita nggak buruk kalau kita meditasi ya dan sebagainya, itu kan bukan buruk kalau menurut saya sih. Romo Sudri itu SJ itu, nah itu dia mengajarkan ke kita loh, itu tentang meditasi dan sebagainya itu, dan dia mengadakan metafisik juga itu, Romo Sudri. Begitu, Sari. Tapi saya nggak tahu. Kamu tanya lagi kepada yang berwenang, saya nggak ngerti juga. Ya, saya juga bukan yang berwenang, teman-teman. Tapi begini. Kayaknya Pak Datu juga kayak pada yang berwenang. Bukan juga. Tapi gini, sebenarnya kalau kita ngomong soal metafisika itu bisa kita pahami sebagai pemahaman mendasar tentang realitas. Jadi bagaimana cara pandang seseorang atau cara pandang suatu aliran filsafat tentang apa itu realitas, gitu ya. Nah, di gereja Katolik sendiri, ini sejarahnya cukup panjang ya teman-teman ya. Dimulai dari Agustinus itu sudah ngomong soal civitate Dei dan civitate Rena. Ada hal-hal yang secara langsung tidak terkait dengan dimensi-dimensi ketuhanan. Kalau kita misalkan ya, kan banyak orang zaman dulu yang pada waktu itu ya di Roma kalah perang, berada dalam situasi yang sulit, sehingga gereja Katolik pada waktu itu disalahkan. Loh, dewa-dewanya orang Katolik atau Tuhannya orang Katolik itu berarti kalah kuat dong dengan Tuhannya orang-orang asing, begitu ya. Tapi nanti Agustinus akan mengatakan, enggak, kalau kita bicara soal Tuhan, itu bukan tentang keselamatan kita di dunia ini. Itu bukan tentang apa yang terjadi di dunia ini. Tapi nanti yang akan diselamatkan di surga, begitu ya. Sehingga nanti Agustinus akan memilah antara civitate Dei dan civitate Rena. Penduduk kota Allah, penduduk kota dunia. Penduduk kota Allah itu punya ciri-ciri yang baik-baik pokoknya ya. Sementara penduduk kota dunia itu dicirikan dengan orang yang serakah, orang yang tidak bisa suka melukai orang lain dan seterusnya. Nah, maka jangan menyamakan begitu saja, begitu ya. Itu menurut Agustinus antara keselamatan di dunia ini dengan keselamatan menurut Allah. Nanti di Aquinas misalkan yang tadi ngomong soal 5 jalan tadi, dia akan menempatkan natural law sebagai acuan dasar metafisisnya. Jadi ya Tuhan itu bekerjanya melalui hukum-hukum yang bekerja secara alamiah di alam, begitu ya. Nah, kita ngomong soal hal-hal yang alamiah. Itu kenapa nanti Thomas Aquinas itu meyakini bahwa kita masih bisa mengenali jejak-jejak keberadaan Tuhan, begitu ya, dengan kita mempelajari tentang alam, ditambah lagi melalui terang cahaya ilahi yang membuat kita bisa menyingkap ya tentang natural law yang diciptakan oleh Tuhan ini. Gambarannya seperti itu. Jadi nanti ada Anselmus gitu ya, itu lebih kompleks lagi yang menjelaskan tentang Tuhan. Kita nggak akan bahas di sini gitu. Tapi kurang lebih begitu. Jadi gambaran metafisik itu tentang andaian dasar, tentang realitas ya, yang sebenarnya kalau kita ngomong soal gereja Katolik, sejarahnya sendiri panjang. Sekarang yang paling populer itu banyak dihidupi itu metafisiko-realis misalkan. Nah, itu perpaduan antara realisme, tapi bukan realisme yang naif gitu ya, yang juga mengakui unsur-unsur yang cukup unik di situ. Nah, kurang lebih begitu. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara persisnya kalau yang sekarang diacu itu apa, tapi ada sejarahnya, panjang soal ini. Itu nanti kita lain waktu saja. Metafisika emang panjang sekali mengenai itu. Ya pada intinya namanya aja metafisika ya, jadi sesuatu yang melampaui yang ada di dunia ini, paling enggak yang termasuk yang kita pikirkan juga barang ya, seperti itu. Jadi banyak tokoh yang membahas soal metafisika. Sekarang lagi mode itu tren. Iya. Baik, kita cukupkan ya untuk siang ini. Kita akhiri. Nanti mungkin setelah ini teman-teman yang lain bisa merenung gitu ya, sambil rebahan terus merenung gitu. Terus kemudian dengar suara musik tenang gitu. Itu bisa juga. Itu secara nggak langsung sebenarnya meditasi juga itu, mindfulness. Meditasi bisa tiduran kok.
bisa tiduran sebenarnya. Meskipun kita terlelap itu tidak masalah juga karena otak tetap bekerja sebetulnya. Di sana juga ikut Jalan juga bermain. bisa meditatif. Jalan juga bisa. Yang penting itu kita tidak terlalu bergerak cepat dan bisa tenang ya. Sadar, Ya menikmati awareness. saja, menikmati apa yang kita lakukan, sungguh-sungguh dinikmati. Oke, terima kasih Pak Datu untuk siang ini. Ini memang Terima materi kasih. yang sangat kompleks, jadi Ya. dan pencarian Tuhan pun tidak akan pernah selesai. Sampai kita mati pun ya masih dibicarakan begitu. Oke. Terus setelah kita mati, ternyata nggak ada. Gitu. Ya, kita nggak bisa menggugat juga. Iya. Oke. Loh, katanya sekarang modelnya kan orang jenazah di Amerika sudah dibikin pupuk tanaman. Iya bisa memang. Kembali ke cycle energy kan? Ya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih. Silakan boleh meninggalkan Zoom. Selamat beristirahat bagi teman-teman semuanya. Baik, terima kasih teman-teman.